Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kali ini saya akan membahas terkait dengan penerapan kalkulus, khususnya kalkulus integral, yaitu volume benda putar. Nah, sebetulnya ini adalah pembahasan ketiga terkait dengan aplikasi penggunaan kalkulus integral. Oke, sebelum kita masuk ke rumusnya, kita akan melihat dulu pendahuluan terkait dengan bagaimana sebuah benda itu terbentuk dari memutar luasan daerahnya yang bertumpu atau pusatnya adalah di sumbu X atau di sumbu Y. Oke, ini adalah ilustrasinya. Yang pertama kita bisa menggambar sembarang kurva. Nah, di sini saya gambar Y sama dengan akar X. Kemudian kita tentukan batasannya, misalkan pada titik 0,0 sampai 8,0 atau pada garis X sama dengan 8 ya. Jadi bisa saya tambahkan di sini misalkan pada garis X sama dengan 8. Oke, sehingga kita bisa melihat ada luasan daerah yang dibatasi oleh kurva dan garis, juga dibatasi oleh sumbu X. Nah, ini adalah luasan daerahnya. Ketika mencari luas daerah, maka luas daerah yang digunakan adalah yang ini. Nah, untuk volume benda putar, berarti dari luasan yang ada, kita putar dia mengelilingi sumbu X atau sumbu Y atau suatu garis tertentu. Nah, di sini saya contohkan ketika luasan ini kita putar mengelilingi sumbu X. Jadi kita putar daerah ini mengelilingi sumbu X. Karena dia luasan dan ketika diputar mengelilingi sumbu X maka akan terbentuk suatu benda 3 dimensi. Oke, misalkan ini bisa diperhatikan pada bagian 3D-nya. Kita putar mengelilingi sumbu X. Oke. Kita putar mengelilingi sumbu X. Nah, oke. Jadi ini adalah gambaran benda yang terbentuk ketika suatu luasan di bidang 2 dimensi kita putar dia mengelilingi sumbu X. Maka hasilnya seperti ini. Oke. Nah, oke, kita akan membahas terkait dengan bagaimana rumus dari volume benda ini. Jadi, ketika sudah terbentuk benda ini, saya mau mengambil partisi, saya akan membagi benda ini menjadi bentuk lain yang ukurannya sangat kecil. Jadi, kita mempartisi dia. Di sini sebetulnya terlihat garis-garis gridnya. Kita bisa mengambil satu luasan. Nah, ketika kita bisa ambil satu bagian kecil ini, ternyata dia membentuk suatu benda tertentu. Nah, ternyata dia membentuk suatu silinder tabung ya. Jadi tergantung pada berapa banyak partisi yang kita ambil. Kalau kita mengambil semakin banyak partisinya, maka ketinggiannya ini akan semakin kecil. Artinya bendanya akan semakin tipis. Nah, untuk mencari luasnya kita akan untuk mencari volumenya kita akan menggunakan pendekatan volume tabung. Jadi di sini terlihat. Nah, kalau kita mengambil ini tingginya setinggi ini, sebanyak ini, maka di sini sebetulnya masih ada error. Artinya dia tidak sesuai dengan garis pada kurvanya. Nah, ketika kita mengambil silindernya, partisinya itu semakin kecil, maka dia akan mendekati luas volume dari bendanya. Maka semakin kecil kita mengambilnya, dia akan semakin akurat. Nah, kita lihat mulai dari sini ya. Volume tabung. Jadi ini tadi yang pertama kita punya intervalnya tadi
dari 0 sampai 8. Kalau secara umum kita bisa tuliskan intervalnya dari A sampai B. Kita mempartisi dia menjadi n bagian kecil-kecil ini. Jadi semakin banyak n-nya semakin menuju tak hingga itu semakin baik. Nah, jarak ini kita namakan sebagai delta xi. Oke, karena di sini sumbu x ya. Jadi jarak di sini kita bisa ambil sebagai delta xi. Kemudian, nah, dari penampangnya ini kita kan mau menggunakan pendekatan tabung. Ingat volume tabung. Nah, kita cek dulu dari penampangnya ini, ketinggiannya itu adalah yang di sini. Berarti ketinggiannya dia adalah delta xi. Nah, kemudian jari-jarinya yang mana? Jari-jarinya kita bisa mengambil dari titik ini sampai jarak pada kurvanya. Berarti ketika di sini bernilai xi, maka di sini adalah f dari xi atau sejauh yi. Kita bisa menamakan yi. Jadi kalau kita punya titik koordinat, misalkan di sini titik koordinatnya adalah 4,2 misalkan. Nah, 4 itu kan miliknya koordinat x ya, kemudian 2 miliknya koordinat y. Artinya ketika di sini xi, maka kita bisa memperoleh di sini adalah yi-nya. Oke. Nah, maka diperoleh volume penampangnya ini kita menggunakan volume silinder atau volume tabung. Rumusnya adalah V sama dengan pi R kuadrat dikali T. Tentu kalian masih ingat. V sama dengan pi kali R kuadrat dikali T. Nah, tinggal kita masukkan R-nya tadi apa? Jari-jarinya. Jari-jarinya adalah YI. Kemudian T adalah tingginya. Tingginya tadi adalah delta XI. Oke. Jadi kita bisa tuliskan V sama dengan pi dikali YI kuadrat dikali delta XI. Nah, ini gambaran umum dari satu penampang silinder. Nah, kalau kita mau mencari secara keseluruhan, berarti kan itu ada banyak sekali penampangnya. Nah, maka kita gunakan konsep limit jumlah. Artinya, dari silinder yang satu, kita bisa jumlahkan dengan yang lainnya, dan seterusnya sebanyak partisinya tadi, sehingga kita bisa menemukan volume dari benda putar ini. Karena tadi berarti dari yang satu kita bisa mencari yang lain semuanya, sehingga kita bisa menemukan keseluruhan volumenya. Nah, konsep limit jumlah itu merupakan konsep dari integral, sehingga secara umum kita bisa tuliskan rumus volumenya adalah integral A sampai B. A sampai B menunjukkan dia batasnya, batas bawahnya A, batas atasnya adalah B. Kemudian pi di sini masih sama. Kenapa muncul pi? Karena pada rumus sebelumnya juga ada pi. Kemudian y kuadrat ini berarti hasil limit jumlah dari y kuadrat. Kalau satu bagian ini kita bisa mengasumsikan sebagai y, maka secara keseluruhan dia adalah kurvanya ini tadi. Jadi y kuadrat. Nah, delta xi ini berubah menjadi dx pada bentuk integral. Jadi, dari sinilah rumus volume benda putar itu ada. Oke, kita lihat secara umum rumus yang lainnya. Oke. Nah, rumus benda putar yang dibatasi satu kurva. Ini contohnya yang tadi. Jadi kalau suatu benda mengelilingi sumbu X, maka kita menggunakan pengintegralannya terhadap dx. Fungsinya di sini juga harus fungsi dalam variabel X. Dan batasnya juga batas pada sumbu X. A sampai B-nya itu adalah batas pada sumbu X. Kemudian masih sama kalau benda diputar, suatu luasannya hanya dibatasi oleh satu kurva, tetapi dia diputar mengelilingi sumbu Y. Maka kita menggunakan rumus yang integral dy. Nah, maka di sini fungsinya juga menggunakan fungsi dalam variabel Y. Dan batasannya adalah batasan pada
sumbu Y. Oke. Kemudian, kalau suatu benda itu dibatasi oleh dua kurva. Kalau yang pertama tadi hanya dibatasi oleh satu kurva. Nah, ini kalau dibatasi oleh dua kurva seperti apa? Nah, ini gambaran sederhananya. Dia dibatasi oleh dua kurva. Karena ada dua kurva, maka kita bisa menghitung volume bendanya dengan, misalkan ini mengelilingi sumbu X. Karena dia ada dua kurva, maka kurva pertama dikuadratkan dikurangi kurva kedua dikuadratkan. Kita bisa tuliskan fx kuadrat dikurangi gx kuadrat terhadap dx. Batasnya adalah batas pada sumbu X. Nah, yang perlu diperhatikan adalah untuk volume benda yang mengelilingi sumbu X, menentukan fx dan gx itu kita harus memperhatikan kalau mengelilingi sumbu X berarti ada kurva yang di atas dan ada kurva yang di bawah. Maka di sini pengurangannya adalah kurva yang di atas dikurangi kurva yang di bawah. Nah, untuk volume benda putar yang mengelilingi sumbu Y, di mana luasannya dibatasi oleh dua kurva, dengan konsep yang sama, kita memperoleh volumenya sama dengan Pi integral A sampai B Fy kuadrat dikurangi Gy kuadrat dy. Nah, untuk menentukan F dan G-nya, kalau diputar terhadap sumbu Y, berarti ada kurva yang di sebelah kanan dan ada kurva yang di sebelah kiri. Nah, konsepnya adalah kurva yang di kanan dikurangi kurva yang ada di kiri. Jangan lupa dikuadratkan dulu baru dikurangi.